Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswa sekolah dasar, kita ketemu lagi di tutorial latihan mengerjakan soal untuk siswa kelas 5 untuk tema 6 ya, subtema 1 dan 2. Ini ada soal yang bisa buat latihan untuk kita mengerjakan untuk kegiatan ujian, baik UTS atau ujian semester atau juga ujian harian. Mungkin 1-2 ada yang soalnya ada di sini ya. Ini untuk belajar, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, langsung aja kita mengerjakan. Namun sebelumnya jangan lupa berkunjung ke channel Rohmat Link di YouTube ya. Ketik aja di pencarian itu Rohmat spasi link, maka akan keluar. Nah, di situ banyak tutorial, kemudian latihan-latihan soal, mudah-mudahan bisa membantu. Dan ini masih dalam pengembangan. Oke, langsung check out aja ke soal kita ya. Kita kerjakan. Soal yang pertama yaitu perintahnya udah jelas, berikan tanda silang ya. Kita akan silang yang jawabannya tepat. Oke, pertama soalnya, setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan A. Pembayaran uang sekolah, B. Menjaga ketertiban di kelas, C. Berperilaku sesuai dengan bakat dan minat, D. Penjagaan fasilitas sekolah. Jadi hak yang harus didapatkan oleh siswa yaitu pembayaran uang sekolah sekarang udah nggak ada ya. Kemudian menjaga ketertiban di kelas sudah pasti, itu adalah kewajiban. Ini adalah hak. Perilaku sesuai dengan bakat dan minat dengan kemampuannya. Nah, ini penjaga fasilitas sekolah adalah pihak sekolah. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita silang yang C ya. Yang ini. Oke, yang betul adalah yang C. Berperilaku sesuai dengan bakat dan minat dan kemampuannya. Itu haknya kalau dia sudah di sekolah ya. Kemudian yang nomor 2, kita ke soal nomor 2. Setiap siswa harus menjaga sarana pendidikan yang ada di sekolah dengan baik. Ketika sarana tidak dijaga dengan baik, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar mengajar akan terganggu. Supaya kegiatan belajar berjalan dengan baik, maka siswa harus menjalankan PTT sebagai siswa dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu tadi hak kita sudah pelajari di nomor 1, sekarang nomor 2. Kewajiban seorang siswa ketika di sekolah adalah 1A, isinya menjaga sekolah itu adalah apa? Apakah kewajiban, hak, sikap, atau norma? Nah, ini untuk bidang sekolahnya ya. Kalau norma udah jelas perilakunya, sikapnya berlaku dia, hak itu tadi dia mendapatkan pengajaran sesuai minat bakat. Kemudian kalau menjaga kelas berarti kewajiban. Selain pihak sekolah, siswa juga perlu merawatnya supaya nyaman. Oke, jawabannya adalah A. Oke, kita ke silang yang A ya. Ini. Oke. Kemudian ke soal nomor 3. Memelihara lingkungan alam adalah titik-titik. A. Kewajiban masyarakat bersama, kewajiban masyarakat tertentu, hak bersama, hak masyarakat tertentu. Nah, ini adalah memelihara, berarti kita mengerjakan, bukan mengambil ya. Kalau mengambil itu adalah hak, mengerjakan adalah kewajiban. Berarti yang mana ini? Kewajiban masyarakat bersama atau masyarakat tertentu. Nah, kalau alam ini karena digunakan oleh orang banyak, maka kita memelihara dengan bersama-sama tanpa pandang bulu ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita silang yang A. Oke, yang ini jawabannya A ya. Kemudian nomor 4.
Sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi disebut, kalau kita pengen hak, pasti ada kewajibannya. Kita kewajiban dulu. Setelah kewajiban dilaksanakan, maka kita akan mendapatkan hak. Contoh, seperti kita menanam. Jangan berharap kita panen kalau kita nggak menanam. Kalau langsung panen itu berarti ngambil punya orang dan itu tidak diperbolehkan. Sedangkan dengan menurut norma ini adalah kalau kita pengen punya hak, pasti kita harus menjalankan kewajiban dulu. Berarti A norma, B peraturan, C kewajiban, D hak. Nah, tadi udah dibahas, jadi jawabannya adalah C. Ya, kewajiban baru kita dapat hak. Kita silang yang C. Oke, itu jawaban untuk nomor 4. Kemudian di nomor 5. Ini tentang bahasa Indonesia ya. Kita baca sedikit-sedikit. Ini ada wacana. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi matahari atau panas. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi, yang setelah dipanen mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian basah. Lanjut wacananya, coba kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan sekarang? Ambillah sebuah mister plastik, kemudian gosok-gosoklah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mister plastik itu, ada yang kamu rasakan. Setelah kamu melakukan dua kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua buah benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mister dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Oke, selain itu nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, ini diambil dari sumber buku IPA ya kelas 4 yang disesuaikan. Nah, kemudian kita ke soal nomor 5. Ini berkaitan dengan wacana di atas. Kata kunci pada paragraf pertama adalah dari paragraf pertama adalah dari paragraf pertama ya ini. Dari sini yang banyak dibahas adalah matahari dan energi panas. Di paragraf pertama ini ya. Ini sampai sini. Oke. Yang jawabannya adalah matahari, berarti matahari adalah sumber energi. Nah, kita cari sumber energi. Cara menghasilkan energi panas, kegunaan matahari, nomor D, sumber energi panas. Oh, ini berarti jawabannya adalah yang D di paragraf pertama tadi. Kuncinya adalah sumber energi panas karena dia bisa menghasilkan bermanfaat ya. Itu untuk soal nomor 5. Kita silang nomor 5. Oke.
Jawabannya adalah nomor 5 adalah sumber energi panas. Oke, jawabannya adalah D. Kemudian nomor 6, sumber energi panas yaitu, yang disebutkan di atas tadi adalah matahari. Mana A, matahari dan api, matahari dan air, matahari dan angin, matahari dan udara. Nah, ini matahari semua ada. Api udah jelas ya. Energi panas didapatkan dari matahari, api juga panas, matahari dan air nggak mungkin, matahari dan angin tidak mungkin, matahari dan udara tidak mungkin. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita silang yang A. Untuk nomor 6 jawabannya adalah A ya. Oke, nomor 7. Sumber energi terbesar di bumi adalah, ya udah pasti matahari, angin, api, matahari. C jawabannya ya. Sumber energi terbesar di bumi. Jawabannya adalah C. Kita silang yang C, matahari. Oke. Nomor 8. Kesimpulan dari bacaan di atas adalah, itu tadi tentang matahari, manfaatnya, cara ketika mendapatkan energi panas, ada di paragraf itu tadi, di wacana di atas ya. Jadi jawabannya adalah, kita coba baca. Energi panas mempunyai banyak manfaat bagi manusia, ya, tapi kurang tepat. Energi matahari dapat menerangi bumi, ya. Energi panas dapat dihasilkan dengan menggunakan matahari, iya juga. Sumber energi panas ada di sekitar kita dan sumber energi panas terbesar adalah matahari. Nah, ini kesimpulannya ya. Sumber energi panas itu ada di sekitar kita, sepertinya tadi yang menggosok-gosok batu, menggosok tanah hingga menimbulkan percikan api. Nah, itu ada di sekitar kita. Tapi sumber utama energi panas yaitu matahari. Jawabannya adalah D. Kita silang yang D. Oke. Nomor 8 jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9 nanti ya. Sebentar. Nomor 9. Manfaat sumber energi panas yang berasal dari matahari kecuali. Jadi manfaatnya kalau ada matahari itu apa untuk kita. Tapi yang kita cari adalah yang tidak bermanfaat. Untuk apa ya matahari itu. 1A, pembangkit tenaga listrik. Ya, surya. B, menghangatkan ruangan. Ya. C, mengeringkan jemuran pakaian. Ya. D, menghaluskan pakaian. Oh, tidak. Berarti jawabannya adalah yang D. Karena energi matahari tidak untuk menghancurkan pakaian, tapi untuk mengeringkan pakaian. Oke. Jadi nomor 9 jawabannya adalah D. Kemudian nomor 10. Perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin disebut, benda itu bisa berubah, berkurang berubahnya ya. Itu karena apa? Yang pertama, A, yaitu pengkristalan. Kalau dia mengkristal berarti tidak mengurang. Dia akan beku ya segitu-gitu aja. Penyusutan, B, pencairan. Kalau mencair habis, kurang habis. Ini hanya berkurang panjang. Kalau pencairan ini habis, bukan panjang aja. Lebar dan luas karena terkena suhu. Kalau didinginkan pencairan. Kemudian penyusutan hanya menyusut saja, mengurangnya sedikit. Kalau pencairan habis, jadi dia hanya mengurangi aja, tidak menghabiskan. Kemudian D, pemuaian. Pemuai mengembang dia, pemuaian. Itu bertambah malah ya. Ya, ini adanya
yang dimaksud di sini adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurang panjang lebar luas karena terkena suhu, dia akan menyusut suhu. Nah, jawabannya adalah C ya. Nomor 10 jawabannya adalah C karena menyusut. Oke. Kemudian nomor 11. Nomor 11, salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda adalah energi yang bisa diterima juga dilepas. Derajat tidak, Celcius bukan, suhu temperatur aja bukan. Nah, kalor itu dia suatu zat yang bisa diterima kemudian bisa lepas lagi. Itu jawabannya untuk nomor 11 adalah C ya. Ingat-ingat, salah satu energi yang diterima dan dilepaskan oleh satu benda. Kalor. Daya ya, kalau kalor itu. Kemudian nomor 12, perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor, nah ini, atau panas, disebut perubahan suatu benda yang menjadi bertambah panjang. Memuai, pemuaian, nomor 12 ya. Pemuaian mana? Pemuaian, penyusutan, pemuaian, pencairan, pembekuan. Ini memuai ya, karena berubah dia, bertambah panjang kalau memuai ini. Kalau susut berarti berkurang. Jawabannya adalah B. Oke. Nomor 12 jawabannya B. Kemudian nomor 13, dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah kalau kita berinteraksi dengan alam, itu ada dampak negatifnya. Apa yang dirasakan? A. Kebutuhan manusia terpenuhi. Ini positif. Sebagai tempat rekreasi, positif. Bertambahnya polusi udara. Nah ini, keaslian alam terjaga. Positif. Berarti yang negatif adalah C. Bertambahnya polusi udara. Ini negatif atau apa jelek ya negatif itu. Oke. Jawabannya nomor 13 adalah C. Kemudian 14. Interaksi manusia yang harus menyesuaikan diri dengan alam adalah membersihkan lingkungan, menjaga lingkungan, menanam padi, hujan buatan. Interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alam adalah supaya sesuai ya. Berarti menjaganya. Menjaga, ini kegiatan menyesuaikan diri. Membersihkan lingkungan iya. Menjaga lingkungan iya, tapi dia tidak menghasilkan hujan buatan. Bukan. Yang C ya, menanam padi. Ini adalah interaksi manusia dengan alam. Dia di alam menanam padi supaya dia bisa mengambil manfaatnya. Jadi jawabannya 14 adalah C. Seperti ini ya. Oke. Interaksi manusia, awas diingat-ingat ya kalau ada soal yang seperti itu. Kemudian nomor 15, interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia, di antaranya kerusakan manusia, tanah longsor, kebakaran hutan, banjir sampah. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan bencana merugikan manusia. Ya otomatis ke manusia itu sendiri ya, kerusakan manusia. Jadi jawabannya A. Tanah longsor ke hutan, banjir sampah, hutan. Tapi yang dirasakan langsung adalah manusianya. Awas, harus jeli ketika kita membaca sebuah soal.
Oke, jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 16. Interaksi manusia dengan alam yang berdampak baik dan ada yang berdampak buruk. Perilaku masyarakat yang suka melakukan penebangan hutan liar dapat menyebabkan, kalau hutan ditebang, ini berdampaknya akan apa? Memelihara kehidupan hewan, itu positif. Hutan menjadi subur, positif. Tanah longsor, nah ini rumah rusak, nah ini keduanya. Tapi yang lebih tepatnya, karena ini posisi di hutan, maka akan terjadi longsor. Karena hutannya dihabiskan, tanah itu tidak bisa menahan air, sehingga terjadilah longsor yang mengakibatkan rumah rusak. Oke, jadi jawabannya adalah tanah longsor, yaitu C. Kita silang yang C. Oke, silakan dibaca ulang atau tonton berulang-ulang, maka akan paham. Selanjutnya, nomor 17. Nah, 17. Tangga nada pada lagu Cublak 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 Suweng adalah kromantis, melodis, slendro, pelok. Cublak Cublak Suweng. Tangga nadanya yang sering digunakan ya, ini adalah kromatis, melodis, slendro. Slendro ini untuk jenis lagu lucu tapi serius. Romantis adalah tangga nada yang dilakukan untuk nada dengan nada sendu. Melodis ini ceria, slendro ini lucu dan ceria. Pelok ini kalau nggak salah untuk lagu-lagu sendu ya, hampir sama dengan romantis tapi beda genre. Genre itu adalah jenisnya. Jadi jawabannya adalah slendro yang digunakan untuk lagu Cublak Cublak Suweng. Jawabannya adalah C. Oke. Oke, untuk nomor 17 C jawabannya. Kemudian nomor 18, tangga nada yang menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si, do, mi. Do, mi, fa, sol, si adalah tangga nada yang menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si, do, mi, fa, sol, si. Nah, ini kayak lagu romantis sama pelok kedua ini ya. Ini lebih ke pelok nada-nada di do. Kebanyakan ya. Jadi 1 2 3 1 2 3 4 5 di 5 nada. Kebanyakan yang digunakan adalah di pelok. Di D. Mana silang? Kita silang yang D ya. Jawabannya D, pelok. Oke, kalau kurang jelas bisa cari referensi di buku panduan ya. Nada do biasanya digunakan untuk 5 nada itu di lagu-lagu pelok. Oke, kemudian ke nomor 19. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan mengiringi lagu-lagu pada tangga nada. Kebanyakan gamelan itu romantis kurang dia. Romantik, pentatonis. Nah, yang ini yang C. Diatonis ini lagu, bukan lagu, nada. Diatonis itu nada keras. Romantik itu sedang. Kromatis itu nada tinggi. Pentatonis sedang ya. Jawabannya adalah C, nomor 19.
Oke, kita silang yang C. Oke, selanjutnya kita ke nomor 20, nomor terakhir ya. Kita buat nomor terakhir untuk pertemuan ini. Tangga nada pada lagu Cing Cangkeling adalah lagu hampir sama dengan yang Cuplak-Cuplak Suweng tadi. Slendro dia pakai nada. Nah, slendro untuk memperdalamnya ada di buku panduan kelas kelas 5 tema 6 itu ya. Di subtema 2 kalau nggak salah itu. Ada kromatis apa, pentonis, romantik, dan diatonis. Kemudian kromatis, melodis, slendro, dan pelok. Oke, kita silang yang slendro jawabannya ya. Kok pelok. Oke, nah itu. Oke, jadi itu 20 soal yang bisa dipelajari. Nanti kita sambung lagi di eh, tutorial atau latihan selanjutnya. Jadi untuk saat ini kita sampaikan dengan soal nomor 20 di kelas 5 ya, subtema 1 dan 2. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi adik-adik yang belajar ya. Dan untuk lebih banyaknya video-video latihan bisa ditelusuri di bawah video ini, bisa ada itu link. Link itu adalah jalan atau alamat yang ditujukan untuk sebuah video. Dan jangan lupa subscribe, like itu jempol, share itu bagi, supaya saya bisa membuat video-video lebih baik. Adapun kalau ada kekurangannya, tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa.